Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Jemaat HGW Semarang Barat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah pertengahan kita. Marilah kita persiapkan segala sesuatunya agar ibadah pertengahan kita dapat berjalan dengan penuh hikmat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Mari kita bernyanyi dengan bersukacita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 654 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan malam hari ini, yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini
kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan, janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung-burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 658 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam pertanyaan sektor pada saat ini. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah,
melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kehidupan bergereja, tentu kita sudah sangat akrab, sudah sangat familiar, kita sudah saling mengetahui. Banyak program gereja yang sudah kita putuskan bersama, dan tentu dengan program itu banyak kebutuhan dana yang kita perlukan untuk mewujudkannya. Kalau kita melihat secara data jemaat, tentu tidak semua sama. Masalah penghasilan, masalah materi tentu tidak sama. Maka dalam hal mendukung atau merealisasikan program gereja yang kita susun, harus ada saling mendukung, saling melengkapi, dan memberikan dukungan kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kita sudah biasa masalah pengadaan barang misalnya, atau melakukan sesuatu kegiatan. Tentu kita tidak ada sistem dipatok atau ditentukan, tetapi kita selalu berusaha dengan kerelaan dan juga dengan dorongan iman. Ada sistem bergotong royong. Maka ada satu situasi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi satu yang kita lihat di sana, semua jemaat berperan. Maka jika itu terjadi, tentu kita lihat satu persekutuan yang harmonis, persekutuan yang satu hati, dan itu adalah persekutuan yang diberkati Tuhan. Masing-masing jemaat dengan sukacita memberikan apa yang ada bagi mereka. Dan itu kita rasakan, kita yakini sebagai berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita layak untuk bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah halnya dalam jemaat Korintus. Rasul Paulus mengharapkan supaya jemaat di sana mau peduli untuk membantu jemaat atau gereja yang ada di Yerusalem yang pada saat itu sangat membutuhkan topangan dana. Jemaat Korintus pada saat itu termasuk jemaat yang sudah maju, jemaat yang kaya, dan mereka sebenarnya layak membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Maka Paulus juga memberikan contoh satu jemaat yang lain yang lebih miskin secara ekonomi dari mereka, yaitu jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia secara materi miskin,
tetapi semangat dan komitmen mereka untuk membantu telah terbukti. Walaupun mereka tidak memiliki materi yang banyak, tetapi mereka tetap menunjukkan partisipasi mereka untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Itu bisa kita baca dalam ayat sebelumnya, sebelum firman ini. Ketulusan hati jemaat di Makedonia merupakan teladan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Korintus. Karena itulah Rasul Paulus mengirim Titus kepada jemaat Korintus agar mereka dapat melanjutkan usaha pengumpulan dana bagi orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus bahwa keadaan mereka jauh lebih baik daripada keadaan jemaat di Makedonia. Maka dengan kondisi seperti itu seharusnya mereka mampu mendukung dan mereka mampu menyelesaikan usaha untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Dan di sini kita lihat kalimat dalam pasal ini, walaupun Rasul Paulus seorang rasul pemimpin jemaat, tetapi Paulus tidak menggunakan otoritasnya untuk memerintah mereka dengan suatu paksaan. Paulus ingin mereka melakukannya dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Paulus tidak mau ada unsur paksaan, tapi dari rasa keikhlasan, rasa syukur, maka semua itu bisa terpenuhi. Dan selain memberi sebuah teladan, Paulus juga mengingatkan mereka bahwa semua yang ada bagi mereka adalah kasih karunia Allah. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa segala bentuk kekayaan mereka berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa kita baca dalam ayat 9. Dikatakan, ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini yang dikatakan bahwa semua anugerah, karunia, berkat dalam hidup manusia, satu sumbernya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus tahu bahwa orang Korintus itu ada anggapan yang kurang tepat. Maka Paulus selalu membujuk dan memberikan teladan kepada mereka. Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa usaha itu, usaha pengumpulan dana ini adalah sebagai sebuah beban. Ya mungkin sampai sekarang pun ada saja orang berpikiran bahwa memberikan kewajiban bagi gereja itu adalah sebuah beban, bukan tanggung jawab. Bukan karena tidak ada materi, tapi pola pemahaman mereka yang kurang pas. Sehingga jika memberi itu kepada kerajaan Allah melalui gerejanya dianggap seperti sebuah beban. Maka Paulus di sini menunjukkan kepada mereka bahwa itu tidak benar. Jangan merasakan sebuah beban jikapun kepada mereka diberi tanggung jawab yang lebih. Paulus ingin menunjukkan hal itu supaya terjadi suatu keseimbangan dalam kehidupan berjemaat. Keseimbangan yang mau diharapkan Rasul Paulus. Yang mempunyai lebih bisa menopang yang kurang. Artinya apa? Dalam kehidupan sekarang ini bisa kita katakan ada subsidi silang, maka tujuan itu bisa tercapai. Dengan memberi bantuan kepada jemaat yang lebih kecil, mereka juga akan mendapat berkat dari aspek yang lain. Banyak cara Tuhan memberikan kepada umatnya. Bisa kita ingat bahwa mungkin pernah ada jemaat lain, gereja lain datang meminta bantuan ke gereja kita ini. Ya mungkin bisa kita ingat ketika keadaan sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Mau ada gereja yang lain datang berkunjung kepada kita untuk meminta bantuan. Mungkin selain proposal-proposal yang diajukan ke gereja kita. Yang mau saya katakan di sana, kita bukan mengatakan berlebih.
kita bukan mengatakan paling berlimpah dari yang lain. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kita mampu memberi bantuan berapapun yang kita bisa mampu memberi. Dan itu merupakan satu berkat yang sungguh luar biasa bagi jemaat yang menerima. Dengan memberi bantuan kepada jemaat yang lebih kecil, maka kita akan menunjukkan bahwa kita itu adalah jemaat atau umat yang diberkati itu. Karena itu setiap jemaat besar atau kecil dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangan mereka harus saling membantu agar tercipta keseimbangan tadi. Itulah suatu persekutuan yang indah yang seharusnya terjadi dalam jemaat. Maka Paulus memohon kepada jemaat Korintus, menghimbau supaya mereka terbuka untuk mendukung pelayanan kasih itu yang ada di jemaat Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menyampaikan permohonannya ini, sebenarnya hati Paulus miris. Hati Paulus miris. Mengapa? Karena Paulus mengamati bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang bertumbuh besar di kota yang sangat strategis dan sangat terkemuka. Dalam ayat 7 diterangkan tadi bahwa mereka kaya dalam segala sesuatu. Secara kelengkapan fasilitas maupun materi mereka punya. Demikian juga secara kekayaan karunia mereka pun memilikinya. Namun demikian, ternyata karunia dan kelimpahan yang mereka punyai itu tidaklah berjalan imbang dengan kontribusi yang seharusnya mereka tunjukkan di dalam pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman mereka. Paulus melihat tindakan mereka itu tidak benar, maka hatinya miris. Apa yang membuat hal itu seperti itu? Dalam nats ini ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, jemaat di sana tidak sungguh-sungguh meletakkan hati pada komitmen untuk membangun pelayanan. Belum ada kesungguhan. Mereka masih sibuk dengan harta duniawi atau kenikmatan duniawi. Apalagi Korintus pada saat itu, suatu kota maju melimpah materi. Karena kita lihat setahun sebelumnya dalam ayat 10 sebenarnya jemaat Korintus telah membuat program untuk membantu jemaat di Yerusalem yang mengalami kekurangan dalam hal dana. Tetapi rupanya mereka lemah dalam komitmen sehingga mereka terus menunda-nunda pelaksanaan pelayanan itu. Sementara jemaat di Yerusalem sungguh sangat membutuhkan. Jadi sikap tidak adanya komitmen dalam hati ini menyebabkan tersendatnya langkah untuk membangun pelayanan atau dukungan daripada jemaat Korintus ke Yerusalem. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah kelihatannya mereka kurang ikhlas, kurang tulus saat memberi bantuan atau dalam melakukan pelayanan kasih ini. Jika iman mereka bertumbuh dalam diri seseorang, seharusnya implikasi yang muncul adalah kasih yang tulus, kasih yang siap dibagikan kepada sekitarnya. Namun ketulusan ini ternyata belum terlihat secara jelas dalam kehidupan jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Yang mau ditekankan Paulus, kamu tidak kekurangan. Kamu mampu. Secara pengetahuan, secara materi, secara iman, sebenarnya kamu saya lihat mampu. Tetapi apakah kamu ikhlas dalam hal memberi? Saudara-saudara, kalimat Rasul Paulus di sini merupakan sebuah bimbingan pastoral kepada umat di sana agar mereka rela mau mengevaluasi iman mereka. Apakah pemberian itu layak?
Apakah pemberian itu sudah merupakan bagian dari iman? Sebab jika tanpa iman yang benar kepada Kristus, sulit bagi kita untuk bertumbuh di dalam pelayanan kasih. Tanpa didorong oleh iman, bisa saja pelayanan kita itu kosong. Kita lakukan tapi seperti tidak mengandung makna, seperti tidak berbuah. Maka segalanya harus didorong oleh iman dan pengenalan yang benar akan berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita masing-masing. Itulah pergumulan dan juga ajakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan saat ini, supaya kita itu mau melakukan pelayanan dengan dorongan kasih. Banyak program gereja kita yang pasti masih terus bertambah, karena itulah harapan kita, gereja itu akan semakin berkembang. Dan tentu bagaimana itu bisa terjadi, terwujud, tentu dari peran atau dari partisipasi kita sebagai umat Allah. Maka biarlah pergumulan yang dialami jemaat Korintus di sini dapat menjadi introspeksi bagi kita sebagai jemaat. Dalam penghayatan tentang pentingnya meletakkan hati pada komitmen serta ketulusan hati dalam pelayanan, marilah kita bergandengan tangan untuk mewujudkan langkah iman yang membangun pelayanan, dan semua itu adalah demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Mari kita bergandengan tangan, saling melengkapi, saling menopang. Segala kekurangan kelebihan kalau kita padukan akan menjadi suatu kekuatan, dan kita pasti menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan dengan sapaan firman-Mu pada saat ini. Melalui jemaat di Korintus yang diajak oleh Rasul Paulus untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan. Dan itu dikatakan Rasul Paulus karena dia melihat bahwa jemaat di sana mampu secara materi dan mampu secara pengetahuan. Tetapi realita yang terjadi Tuhan, mereka kurang terbuka. Maka Paulus memohon kepada mereka supaya rela dengan ketulusan, dengan keikhlasan, terbuka untuk mendukung pelayanan kasih. Itulah Tuhan ajakan bagi kami umat-Mu, supaya kami terbuka mendukung pelayanan di gereja-Mu. Tentu banyak kebutuhan, tenaga, pikiran, materi adalah dibutuhkan. Dan itu bersumber dari Engkau Tuhan melalui jemaat-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah pintu hati jemaat-Mu untuk tetap bersuka cita mendukung pelayanan di gereja-Mu. Dan memang Tuhan, kami sungguh bersyukur jika selama ini jemaat-Mu saling menopang, saling melengkapi, bahwa pelayanan di gereja ini tetap berjalan. Biarlah itu Tuhan semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga apapun Tuhan pergumulan gereja-Mu ini, kami dapat menyelesaikannya dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami, sehingga dengan berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan, kami tetap mendukung dengan sukacita segala pelayanan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan, jagai kami Tuhan di masa pandemi COVID ini. Biarlah kami tetap sehat dan bersukacita melakukan aktivitas kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 792 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, sayap pehon tangani,
lehon tuau gogomi. Di Portibion bain mang au Tuhan, habauran nilas ni roha. Tuna marsaki, tuna damoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi. Sayap pehon tanganmi Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, monang marah lohan dosa. Di bain gogomi talu musui, simbolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi. Sayap pehon tanganmi Tuhan, lehon tuau gogomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.